Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang penuh belas kasih bagi kami orang berdosa ini. Kami mohon kepadamu, ampunilah salah dan dosa kami, dan bukalah hati kami untuk menerima benih firman yang akan ditaburkan. Semoga firman itu sungguh-sungguh mempengaruhi hidup kami, sehingga kami taat kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 10, ayat 25 sampai 37. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Penginjil Lukas mengajak kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Mengapa kita mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Karena cintanya, saya dan Anda ada di dunia ini. Karena cintanya, semua dosa kita dihapus oleh putranya Yesus Kristus. Karena cintanya, kita disembuhkan saat kita sakit. Karena cintanya kita memperoleh pekerjaan. Karena cintanya kita memperoleh rezeki. Dan karena cintanya kita hidup sampai saat ini. Maka mari kita selalu mencintai Tuhan dengan bersyukur, berterima kasih, memuji dan menyembahnya di dalam doa pribadi kita, di dalam ibadah sabda, di dalam perayaan Ekaristi. Ekaristi adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Maka mari kita rajin mengikuti Ekaristi
sebagai tanda syukur kita kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selain kita mencintai Tuhan, kita juga diminta untuk mengasihi sesama. Seperti seorang Samaria yang baik hati, yang menolong orang yang dipukul oleh penyamun itu. Di dalam hidup ini tentu banyak orang membutuhkan pertolongan kita. Maka mari kita mengasihi mereka, membantu mereka saat mereka membutuhkan pertolongan kita. Percayalah bahwa apa yang kita beri kepada mereka, pikiran, nasihat, atau materi, itu akan membantu mereka untuk hidup lebih layak di hadapan Tuhan. Dan kita juga bahagia karena telah membantu sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas cinta-Mu dan kami mohon kepadamu, tambahkanlah cinta kami agar kami mencintai Engkau, mengasihi Engkau, dan mengasihi sesama kami, bukan hanya dengan kata-kata semata, tetapi dengan perbuatan yang nyata. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan kehadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.